Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan kekasih pagi hari ini melalui program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Kerinduan saya biarlah program ini boleh memberkati setiap kita sehingga kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentunya semakin menjadi dewasa. Ibu saudara, tema kita di dalam minggu-minggu ini berbicara tentang kedewasaan. Karena kedewasaan adalah sebuah pilihan. Menjadi tua itu sebuah kepastian, tapi kedewasaan itu sebuah pilihan dan keputusan. Artinya apa? Belum tentu orang yang sudah tua pasti dewasa. Belum tentu mereka yang masih muda tidak dewasa. Mengapa? Karena kedewasaan itu ditentukan bagaimana kita boleh mengenal nilai-nilai kebenaran menjadi prinsip hidup kita. Dan kemudian itu mewarnai kehidupan kita. Teraktualisasi di dalam sikap, tindakan, dan sikap hidup kita. Kedewasaan dilihat dari bagaimana ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam menghadapi situasi pergumulan, dalam situasi yang penuh persoalan, dalam situasi yang menyakitkan, dalam situasi yang tidak ideal. Disitulah akan nyata kedewasaan kehidupan kita. Bagaimana kedewasaan iman kita, bagaimana kedewasaan emosi dan mental kita, karakter kita, bagaimana kedewasaan tentang kehidupan kerohanian kita. Nah, pagi hari ini melalui jadwal gemar saya diberkati di dalam pembacaan kita hari Selasa tanggal 10 Desember terambil dari 1 Samuel pasal 26. Saya diberkati melalui kisah pengalaman kehidupan Daud. Ini salah satu cuplikan perjalanan kehidupan Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul tanpa alasan. Dia dikejar-kejar, dia jadi buronan, dan dia diburu untuk ditangkap bahkan dibunuh. Dan dalam 1 Samuel pasal 26 dikisahkan ini kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa besar yang didapat oleh Daud untuk bisa membunuh Saul yang selama ini mengejar dia. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan. Daud yang adalah juga panglima perangnya. Daud adalah anak mantunya sendiri. Daud pahlawannya yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya Saul. Tetapi apa yang diterima? Daud difitnah, Daud disalahkan, Daud diburu, Daud dikejar-kejar, bahkan diikhtiarkan supaya Daud dibinasakan bersama pengikutnya. Tetapi satu hal yang luar biasa saya temukan dalam pembacaan ini, yang menyampaikan satu pesan penting, ciri seorang yang dewasa ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menyakitkan, situasi yang membahayakan dalam kondisi tekanan yang membuat stres dan depresi. Tetapi kita bisa melihat disitulah kedewasaan seseorang nampak dan teruji. Dan Daud salah satu figur pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ada ciri dalam kehidupan Daud
yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmat berkat pagi hari ini. Ciri pribadi yang dewasa dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, dalam menghadapi tekanan dalam hidupnya, dalam menghadapi rasa kecewa, sakit hati, dipersalahkan, disalahartikan, dipojokkan, difitnah. Tetapi pribadi yang dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, saya menemukan bahwa Daud pribadi yang dewasa karena dia senantiasa dalam menghadapi masalah situasi keadaan yang sangat sulit, dia bersandar, dia berseru hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita 1 Samuel pasal 26 ini erat hubungannya dengan pembacaan kita juga di dalam Mazmur pasal-pasal yang ke-52 sampai 59. Jadi dalam pembacaan 1 Samuel tentang kisah Daud, ya mulai pasal-pasal awal sebelumnya itu mempunyai hubungan erat dengan Mazmur pasal 52 dan seterusnya. Dan sampai Mazmur 59 yang juga menjadi jadwal pembacaan kita hari ini. Latar belakangnya di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bisa menemukan bahwa Daud ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia dalam menghadapi masalah, ketika dia dikejar-kejar, ketika dia difitnah, ketika dia salah mengerti, dimusuhi, tetapi Daud bersandar dan berseru kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana dalam Mazmur 55 salah satu cerminan kedewasaan Daud ketika dalam menghadapi masalah. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dan dalam Mazmur 56 ayat 9 sampai yang ke-12. Demikian juga ini menjadi cerminan bagaimana ketika Daud menghadapi masalah. Latar belakangnya ini bisa kita lihat dalam 1 Samuel pasal 21. Yang kan sebelumnya itu 1 Samuel pasal 23. Ibu Saudara, kita bisa belajar di sana bagaimana kehidupan Daud ketika dalam menghadapi masalah. Dijelaskan dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 sampai 12. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya yang kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya yang kupuji. Kepada Allah aku percaya dan aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Ciri pribadi yang dewasa ketika menghadapi masalah, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya dalam iman dan pengharapan yang kuat. Dan percaya bahwa Allah yang jadi sumber keselamatannya. Yang kedua, berani menyangkal diri. Itu ciri yang kedua. Tidak menuntut pembalasan. Ini ciri pribadi yang dewasa. Yaitu berani menyangkal diri secara natur kita sebagai manusia. Ketika kita nggak salah, kita difitnah, kita disakiti, ketika kita dimusuhi,
Iya kan? Alami, wajar kalau kita ingin membalas. Iya kan? Itu bentuk pertahanan diri. Nah, tetapi pribadi yang dewasa akan tahu, akan ngerti firman Tuhan, kebenaran. Sekalipun mungkin kita ini tidak salah, tetapi sebagai pribadi yang dewasa, kita harus berani menyangkal diri kita dan berkata tidak kepada ego kita, berani berkata tidak kepada diri kita, berani berkata tidak kepada ego kita. Ego sih menuntut untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi aspek spiritual, kedewasaan spiritual kita yang ngerti tentang kebenaran firman Tuhan akan berbicara dan dengar pimpinan Roh Kudus. Dan akhirnya kita akan mengambil pilihan untuk lebih taat kepada pimpinan Roh Kudus yang memakai suara hati kita, bukan ego kita. Sehingga kita bisa menyalipkan kedagingan dan ego kita. Bukankah itu ciri kedewasaan? Sebagaimana dalam Filipi, pasal yang kedua dikatakan hendaknya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ciri pribadi yang dewasa, berani dan bisa menyangkal diri. Yang ketiga, Ibu Saudara, ciri pribadi yang dewasa, berani menyerahkan dan memberi tempat. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 19 dinyatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya bacakan dalam Roma pasal 12 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, firman Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pribadi yang dewasa bukan hanya mampu bersandar, berseru kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan yang menyakitkan, dan kemudian bisa menyangkal diri, ada pengontrolan diri, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kasih, ada karakter Kristus yang bertumbuh akhirnya di dalamnya. Bahkan pribadi yang dewasa tahu dan memberikan tempat kedaulatan penuh bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Sehingga kita akhirnya dalam situasi tekanan yang sulit, dalam situasi yang menyakitkan sekalipun, mengecewakan sekalipun, kita tetap bisa mengambil pilihan yang tepat, merespon dengan benar, dan kita tidak terpancing untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Dalam situasi seperti itu malah karakter kita, kedewasaan rohani kita semakin terpoles, semakin terbangun menuju keserupaan seperti Yesus. Betapa indahnya ketika kita bisa merespon dengan benar, bersikap dengan benar, mengambil pilihan dengan benar, sekalipun dalam tekanan. Bukankah itu membahagiakan dan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati hidup ini? Kiranya kebenaran pagi hari ini memberkati kita dan kita belajar tentang kedewasaan iman, kedewasaan rohani, kedewasaan emosional di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Keteladanan hidup Daud
memberkati kita dan membuat kita semakin bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebenaran pagi hari ini yang boleh memberkati kami. Sebelum kami memulai aktivitas kegiatan pagi hari ini, firman Tuhan menyirami hati kami. Firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan tertabur dalam hati kami. Untuk bertumbuh menjadi pegangan, sandaran, awasan dalam perjalanan hidup kami hari ini. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang menyikapi segala sesuatu dengan baik dan benar. Kami bisa merespon apapun itu seturut firman Tuhan. Dan karakter kami semakin dipoles, semakin diasah, semakin dibentuk menuju keserupaan seperti Kristus. Sebab kedewasaan rohanilah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus tolong, Roh Kudus berkati kami semua. Lebih bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman, dalam emosional, dalam kerohanian kami. Dalam berkat rahmat Tuhan, segala aktivitas hari ini, Tuhan pimpin sertai, lindungi, dan buat berhasil. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.